Yang terakhir ini, kalau pada zaman Daniel itu ini digambarkan sebagai Romawi. Romawi yang sangat dahsyat, yang kejam, menggantikan akan eranya Yunani, saudaraku ya, dalam sejarah pada masa itu. Tetapi sekaligus ini juga gambaran dari akhir zaman. Shalom, saudaraku. Saudara, di dalam kitab Wahyu ada satu tanda yang muncul dari laut, yaitu seekor binatang keluar dari dalam laut dan digambarkan dengan begitu dahsyatnya bentuk dari binatang tersebut. Dan nantinya kita tahu bahwa binatang ini adalah antikristus. Tapi saudara, kalau kita mau lebih teliti, sesungguhnya binatang ini adalah pemerintahan antikristus. Sedangkan seorang antikristusnya itu digambarkan sebagai tanduk yang muncul, yang kemudian menyingkirkan akan 3 tanduk yang lain. Nah, saudaraku, kita akan lihat ya, di dalam Wahyu 13 ayat yang pertama. Binatang yang keluar dari laut, itu judul perikopnya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Jadi jelas ya, ini adalah sebuah pemerintahan. Binatang yang keluar dari laut itu adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh antikristus yang menghujat Tuhan. Nah, saudaraku, keluar dari laut. Laut yang dimaksudkan apa, saudaraku ya? Laut itu adalah tempat di mana air itu melimpah, airnya sangat banyak. Itu laut ya, saudaraku ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Wahyu 17 ayat 15, dijelaskan di situ. Wahyu 17 ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Coba saudaraku, bangsa-bangsa itu ternyata air. Air digambarkan sebagai air yang sangat banyak. Nah, air yang limpah yang ada di Wahyu 13 saya kira juga sama, yaitu laut itu gambaran dari bangsa-bangsa, rakyat yang sangat banyak. Jadi jangan heran saudaraku, nanti kalau bangsa-bangsa semua mendukung antikristus dan rakyat banyak itu juga mendukung antikristus, jangan heran saudaraku, karena itu sudah dinubuatkan. Dan kaum dan bahasa, jadi bukan hanya bangsa tapi suku-suku. Kaum bahasa itu masing-masing mereka sepakat untuk mendukung akan pemerintahan antikristus. Kembali kepada Wahyu pasal 13 ya. Jadi sudah kita temukan bahwa keluar dari laut itu makna rohaninya keluar dari bangsa-bangsa, dari rakyat banyak, artinya dia didukung oleh bangsa-bangsa dan rakyat banyak. Dia munculnya dari sana, binatang tersebut. Sekali lagi saya ulangi, binatang ini disebut antikristus tidak salah, tetapi sesungguhnya lebih tepat pemerintahan di bawah antikristus ya. Nah, kemudian ayat yang pertama tadi dikatakan bertanduk 10 dan berkepala 7. Wah, ini gambarkannya susah nih saudaraku ya, tapi itulah yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Dan di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Jadi memang ada hujat melawan kepada Tuhan. Nah, itu saudaraku ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya
pribadi dari antikristus, seorang antikristus yang akan muncul itu ada diwakili oleh gambaran dari tanduk itu tadi. Nah, kemudian ayat 2, kita akan belajar tentang bentuk dari binatang tersebut. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Mulut singa, bentukannya serupa macan tutul, tapi kakinya kaki beruang. Kemudian, dan naga itu Satan, iblis, memberikan kepadanya kekuatannya. Jadi benar-benar diurapi oleh iblis, saudaraku. Dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi diberi kekuasaan, diberi kekuatan, ya istilah kita itu pengurapan dan juga kelimpahan yang dari iblis datangnya. Itulah pemerintahan antikristus. Nah, saudara, kita akan bandingkan, saudara, sebab apa yang dilihat oleh Yohanes ini sesungguhnya sudah pernah dilihat oleh Daniel, ya, ratusan tahun sebelum Yohanes mendapat penglihatan ini, Daniel sudah mendapatkannya, saudaraku. Dan apa yang kita baca dari penglihatan Yohanes tadi, nanti kita akan teliti, saudara, ya. Coba kita lihat. Daniel 7 ayat 2-6. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncang laut besar. Sekali lagi laut, ya saudara, ya. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Ini 4. Kalau tadi 1, ya, nanti kita akan lihat yang dimaksud bagaimana. Ini kok 4 gitu, ya, naik dari laut, dari bangsa-bangsa, dari suku-suku bangsa, dari bahasa-bahasa gitu, ya. Yang 1 berbeda dengan yang lain, jadi empat binatang beda dengan yang lain gitu, ya. Kemudian dikatakan yang pertama rupanya seperti seekor singa. Jadi yang pertama seekor singa yang mempunyai sayap burung Raja Wali. Singa tapi pakai sayap, saudaraku, ya. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkannya pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. 5. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, ini berikutnya, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya di antara giginya. Jadi makan daging gitu, saudaraku, ya. Itu tulang rusuk itu masih ada di mulut beruang itu. Dan demikianlah dikatakan kepada, ayo makanlah daging banyak-banyak. Oh, ini ganas ini, ya, beruangnya, saudara. Kemudian ayat 6, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Saudaraku, dia lihat ada 4 binatang, kemudian dia rinci. Yang pertama singa tapi punya sayap. Yang kedua beruang yang makan daging banyak-banyak itu, ya, sampai di mulutnya masih ada tulang iga itu, tulang rusuk itu, ya. Kemudian yang ketiga dia melihat binatang lain, yaitu macan tutul. Tapi anehnya macan tutul itu ada 4 sayap burung pada punggungnya dan berkepala 4. Nah, saudaraku, ini semua sebetulnya merupakan bagian dari sejarah. Sejarah yang pernah terjadi, pemerintahan-pemerintahan yang pada zaman dari Daniel itu bermunculan. Yang pertama kita tahu, ya, Babel, yaitu singa, lambangnya kayak singa dengan sayap, ya. Kemudian yang kedua adalah Media Persia yang ganas dan membinasakan. Kemudian yang ketiga lincah seperti saudara, macan tutul, ya. Dan macan tutul itu
nantinya ada 4 kepala, karena kita tahu setelah Alexander the Great meninggal, ini Yunani saudaraku ya, setelah Alexander the Great itu meninggal, mati, maka ada 4 jenderal-jenderalnya yang menjadi raja-raja saudaraku ya. Yang terkenal adalah Antiochus IV Epiphanes itu ya saudara, itu yang menggantikan akan Alexander the Great atau Alexander Agung. Nah, sekarang kita lihat, saudara, kita beranjak. Itu jadi terpisah ya, yang dilihat oleh Yohanes ini terpisah. Kemudian yang keempat, binatangnya seperti apa? Ayat 7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat. Ini yang keempat, saudaraku ya. Yang menakutkan, jadi serem banget itu binatang keempat, dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kaki. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Saudaraku, inilah yang dilihat oleh Yohanes. Nah, kalau yang dilihat Yohanes itu, saudara, kalau tadi kita sudah belajar ya, itu menarik saudaraku ya. Yang dilihat oleh Yohanes itu bentuknya seperti macan tutul, kakinya kaki beruang, mulutnya mulut singa, ya kan? Berarti binatang yang keempat yang dilihat oleh Daniel meskipun tidak dirinci, itulah yang dilihat oleh Yohanes. Inilah binatang yang akan muncul di akhir zaman. Saudaraku, di akhir zaman nanti akan ada pemerintahan yang didukung oleh segala bangsa, pemerintahan yang luar biasa kuatnya, yang digambarkan merupakan gabungan dari kekuatan-kekuatan yang pernah ada dahulu. Kalau dulu Babel pernah merajalela dan berkuasa, kemudian digantikan Media Persia yang juga berkuasa dan merajalela. Kemudian berikutnya adalah kerajaan Yunani yang merambah kemana-mana, saudaraku ya. Pada zaman Tuhan Yesus itu nanti Romawi, saudaraku. Nah, yang terakhir ini, kalau pada zaman Daniel itu ini digambarkan sebagai Romawi. Romawi yang sangat dahsyat, yang kejam, menggantikan akan eranya Yunani, saudaraku ya, dalam sejarah pada masa itu. Tetapi sekaligus ini juga gambaran dari akhir zaman, yaitu Romawi kedua. Nah, yang di akhir zaman itu, saudaraku, kita lihat ya, karena dari binatang yang dilihat oleh Daniel maupun yang dilihat oleh Yohanes, yang merupakan gabungan dari singa, kemudian macan tutul dan beruang itu kita lihat, saudara, apa yang terjadi, dan itu digambarkan dengan teliti oleh Daniel. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain. Tadi tanduknya ada berapa, saudara? Ada 10, ya kan? Ada 10 tanduk. Nah, itu muncul satu lagi, tumbuh satu lagi. Jadi tadinya tidak ada, tiba-tiba ada gitu ya, tumbuh. Dan ketika dia tumbuh, dikatakan dia menyingkirkan 3 tanduk yang lain. Tanduk ini berbicara tentang kepala negara. Ini kan gabungan dari bangsa-bangsa, saudaraku ya. Tanduk yang lain, yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Yang 3 itu bisa tergantikan, bisa tercabut, tersingkirkan. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia. Nah, inilah gambaran dari antikris, pribadi antikrisnya. Dan mulut yang menyombong. Mulutnya nyombong, karena ya saudara tahu ya, itu hujat kepada Tuhan. Nah, saudara, kembali ke Wahyu 13. Jadi kita sudah belajar
membandingkan antara Wahyu 13 dengan Daniel pasal 7. Rupa-rupanya yang dilihat Daniel itu satu singa, kemudian digantikan dengan beruang yang ganas, kemudian digantikan lagi dengan macan tutul yang gesit dan meluas, kemudian yang binatang yang serem, yang menakutkan, yaitu Romawi. Tapi itu zaman Daniel. Tetapi Romawi ini ternyata berlanjut menjadi Romawi kedua, ya, yang dilihat di akhir zaman oleh Yohanes. Nah, yang dilihat oleh Yohanes ini, saudaraku, inilah nanti bangsa-bangsa yang akan diperintah oleh Antikristus. Nah, ayat 3 dari Wahyu 13. Tafsirnya seperti apa kita tidak bisa berspekulasi, saudaraku. Tapi ini saya memberikan gambaran sebagai edukasi bagi kita yang ingin belajar tentang rahasia akhir zaman. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka. Jadi salah satu dari kepala binatang itu kena luka yang membahayakan hidupnya. Jadi sepertinya sudah hampir mati gitu ya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Mujizat, saudaraku ya. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ada yang luka. Nah, menurut saya kalau dikaitkan dengan apa yang tertulis di dalam Daniel pasal 7 tadi, ya itu adalah kepala yang ada tanduk yang menyingkirkan akan 3 tanduk lain tadi, yaitu tanduk yang tumbuh itu. Itulah pemimpin yang terluka itu. Terlukanya apakah fisik, apakah secara ekonomi atau apa, saya nggak tahu, saudaraku. Kita belum bisa menafsirkannya. Jadi sementara ini kita menantikan, kita mengamati. Ya saudara nggak usah berspekulasi itu siapa gitu ya nanti yang akan muncul dengan mulut yang menyombong, dengan mata seperti mata manusia. Mata manusia itu kan, kemanusiaan itu kan rasanya cinta damai begitu ya. Tapi mulutnya nyombong gitu. Siapa gitu? Kita nggak bisa spekulasi ini siapa di antara pemimpin. Sebab nanti ketika dia muncul itu 3 yang lain itu bisa tersingkir. Bisa tersingkir, saudaraku. Bisa tercabut. Hebat sekali ini pengaruhnya. Tapi dia terluka. Nah, ketika dia terluka, nah, saudara jangan mengkaitkan ya, kalau kemarin Donald Trump telinganya ditembak, itu bukan luka di kepala, saudara, itu hanya nyerempet di telinga ya. Itu beda, saudaraku. Jadi tampak kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Ini menurut saya juga bukan arti jasmani ya, tetapi betul-betul arti yang lain gitu, yang punya makna figuratif, saudaraku ya. Nah, kemudian setelah dia sembuh, semua kagum, dia pemerintahannya kuat, didukung oleh seluruh dunia. Ya, tadi kan dari laut dia muncul, dari didukung oleh seluruh dunia. Dan mereka, ayat 4, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Akhirnya penyembahannya bukan kepada Tuhan, tapi kepada iblis yang memberi kekuasaan dan kekuatan kepada binatang tersebut. Ya, pada seluruh binatang itu. Demikian, saudaraku ya. Nah, dikatakan, ya ini saya habiskan ayat yang keempat ya. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jadi dia betul-betul kuat secara militer, kuat secara teknologi, kuat secara ekonomi, kuat secara pendekatan sosial, keagamaan. Dia kuat sekali, saudaraku. Nah, tetapi ayat 5 kalau saudara lihat, dan kepada binatang itu diberi mulut yang penuh kesombongan. Nah, ini paralel dengan tadi ya, mata manusia dan mulut yang menyombong.
dan hujat. Jadi siapa di antara pemimpin yang nanti mulutnya sombong dan hujat, itu ialah orangnya. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, nanti pada pemerintahan yang 3,5 tahun itu. Demikian saudaraku, perkenalan untuk edukasi kita tentang binatang yang muncul dari laut di Wahyu 13. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.